warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu, dosen, dan para penguji, perkenalkan, nama saya Hanafi Firdaus, SPD, Sarjana Pendidikan. Untuk saat ini saya menjadi guru pengajar di sekolahan MI Muslimat NU Pucang, Sidoarjo, sekaligus menjadi mahasiswa PPG Transformasi batch 4 di tahun 2025-2026 di LPTK UIN Syekh Wasil Kabupaten Kediri. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026, izinkanlah kami akan melaksanakan uji kinerja atau praktek pembelajaran UKIN dengan tema keteladanan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam kepemimpinan mempertahankan keyakinan. Dari kami sekian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, sehat semuanya. Mengawali pembelajaran juga pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan tujuan agar harapannya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran SKI pada hari ini, dan juga harapan yang paling utama, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita mulai bersama-sama. Let's pray together. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Firli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal bizidni nafi'a warzuqni fahman sahiha. Amin ya rabbal. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke, sebentar saja. Yuk kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia, airku, tanah tumpah di sana. Silakan duduk. Masih semangat ya? Masih semangat? Minu Pucang. Bisa, import, smart school, teknologi operasi. Yes. Itu pembelajaran ya nak ya. Mister absen dulu. Hari ini siapa yang masuk dan siapa hari ini yang nggak masuk? Ahmad Khoir ada? Azahra, Fakhira, Fafian, Kaila, Kalista, nggak ada ya. Fahira, Muhammad Soleh, Zafran, Mercy, Muhammad Asim. Mudah-mudahan yang masuk ini diberikan sehat oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah. Kita sudah saya jelaskan, tema kita ya adalah menjelaskan tentang keteladanan kepemimpinan daripada sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tolong dilihat di televisi semuanya. Tahukah kalian siapakah manusia atau gambar yang ada di
layar televisi yang ada di depan kalian semuanya ini? Abu Bakar As-Siddiq. Oke. Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Rasulullah yang pertama masuk Islam. Atau bisa dikatakan orang yang pertama kali dari golongan dewasa yang masuk Islam. Kalau anak-anak, dari golongan anak Abu Thalib. Maaf, dari golongan anak-anak yaitu Sayyidina Ali. Kalau dari golongan perempuan, istrinya Rasulullah yaitu siapa? Siti Khadijah. Oke. Abu Bakar ini sahabat lama sebenarnya, sahabat lama daripada Rasulullah, kemudian dia masuk Islam. Karena percaya dengan apa yang dikatakan Rasulullah, mulai dari apapun membenarkan. Maka itu digelar dengan semuanya. Motivasi untuk kalian semuanya bahwa Abu Bakar ini mempunyai sifat-sifat yang mulia, yaitu sifat jujur, peduli, tanggung jawab, rendah hati, tidak sombong, dan juga suka menolong. Dan perlu kalian ketahui, anak-anakku sekalian, sahabat Rasulullah itu 4 semuanya mempunyai kemuliaan yang juga bisa kita implementasikan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, Abu Bakar, dia punya sifat jujur. Jujur itu adalah sebuah perisai. Perisai itu apa? Tahu perisai itu? Pertahanan iman. Karena jujur, kemarin Mister sudah ngasih penjelasan. Orang jujur mengarah kepada kebaikan, kebaikan mengarah kepada surga. Sebaliknya, orang yang kadzib, bohong, mengarah kepada keburukan, keburukan mengarah kepada neraka, kecelakaan. Nah, itu jangan sampai. Nah, contoh untuk keteladanan daripada Abu Bakar, kulil haq walau kana murroh. Katakan walaupun pahit. Walaupun pahit kepada ibumu, kepada gurumu, kepada siapa. Memang dibenci. Kamu tadi bagaimana? Ya, saya jujur. Saya telah mengambilnya. Pahit. Tetapi itu akan dampaknya sangat kebaikan. Karena ini jujur. Pasti dampaknya kebaikan. Ya. Katakan walaupun pahit, sulit, mengakui termasuk kesalahan di kelas kamu terhadap gurumu, orang tuamu, itu salah satu keteladanan Abu Bakar. Dan juga jangan berbohong. Umar lebih dulu Abu Bakar masuk Islamnya. Umar terkenal dengan keadilannya. Ya, Umar mempunyai sifat keadilan, tegas. Untuk teladan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya paling tidak di kelas, sebagai ketua kelas, atau di antara kalian, bagaimana caranya tidak memihak dalam bersikap. Ada temannya saling berselisih, bisa kalian untuk tidak memihak. Ini temanmu, yang dekat ini bukan. Pasti itu kadang-kadang memihak. Itu bagaimana kita bersikap tegas dan adil. Tetapi juga disertai pembelaan yang benar. Katakan ini benar-benar, temanmu ini benar ya benarkan. Walaupun ini bukan saudaramu, walaupun ini bukan temanmu yang akrab. Salah ya salahkan. Benar-benarkan. Ini salah satu sifat keteladanan Umar bin Khattab. Utsman ini yang sahabat yang ketiga atau menjadi khalifah pengganti Rasulullah yang ketiga. Utsman ini punya sifat yang suka menolong, kaya raya, suka menolong, suka berbagi, gak isoan bahasa Jawanya, selalu memberi. Ini Sayyidina Utsman. Teladan untuk kita ya paling tidak kita bantu teman yang kesusahan, sedih. Ada temanmu sedih, jangan malah disyukurin. Wah, ada temanmu susah, kapok rasa nol. Yes. Ini bukan hanya sekedar record loh ya. Ini walaupun record ini juga ada sisi baiknya juga, ya, ada sisi baik, ini pelajaran juga. Dan yang
terakhir untuk sifat Utsman yaitu kepedulian untuk kepentingan bersama. Yang terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini khalifah yang keempat atau pengganti daripada Rasulullah sesudah Rasulullah wafat, dipilih menjadi khalifah yang keempat. Apa sifat-sifat mulia Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ini kamu pernah dengar nggak dengan kata-kata saya, kata Rasulullah, adalah gudangnya ilmu. Wa ali babul ilmu. Rasulullah mengatakan saya ilmunya, gudangnya ilmu. Kalau kamu kepingin tahu gudangnya ilmu, masuk ke pintunya ilmu dulu siapa? Sayyidina Ali. Maka itu Sayyidina Ali itu orangnya pintar, cerdas, dan juga suka belajar. Diimplementasikan di dalam madrasah kita, di sekolahan kita, ya rajinlah kalian untuk semangat belajar, mengamalkan ilmu, dan juga kalau sudah dapat ilmu jangan lupa diajarkan yang pada teman yang belum ngerti. Bukan nyontoh loh ya, bukan ketika mengerjakan ujian, kasihan semester, saya ajarkan ilmu, itu keliru itu namanya, ya. Oke. Makasih pesan singkat untuk kalian semuanya. Setiap hari adalah kesempatan untuk meneladani sifat-sifat mulia para sahabat, mulai dari hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Kalau kita biasakan hal yang kecil dulu, insya Allah kebiasaan selalu diulang-ulang akan menjadi sifat. Kalau sifat pun juga diulang-ulang akan menjadi watak. Watak itu sudah menempel dalam otak kita, sudah masuk karakter kita. Lah kalau karakter yang baik, akhirnya sampai kapanpun, sampai tua kapanpun kalian menjadi orang baik. Sebaliknya, kebiasaan yang jelek kamu ulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan kamu ulang-ulang akan masuk jadi sifat. Sifatnya jelek kamu ulang-ulang terus, kamu pelihara, akan menjadi karakter, menjadi watak. Itu jangan sampai terjadi. Oke anak-anakku semuanya. Sebelum kita memasuki kegiatan inti pada pembelajaran ini, perlu kalian ketahui, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita semuanya. Yang pertama, kita harus bisa menjelaskan peran Abu Bakar As-Siddiq dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW, tentu dengan dilandasi cinta mendalam kepada Allah, Rasul, dan agama Islam. Yang kedua, kalian dapat bisa menyebutkan minimal 4 sikap terpuji Abu Bakar, yaitu apa saja? Jujur, rendah hati, peduli, tentu ada landasan cinta kepada Allah, Rasul, ya, kepada Allah dan Rasul, dan juga mencintai dalam sebuah atau perkara kebenaran, baik dengan pribadi sendiri maupun sesama. Dan yang ketiga, kalian minimal kalian dapat bisa menceritakan kembali salah satu kisah keteladanan Abu Bakar, ya, seperti halnya di masa hijrah Abu Bakar dengan Rasulullah, kemudian ketika membebaskan budak, atau ketika diangkat menjadi khalifah sebagai pengganti Nabi Muhammad, dengan bahasa kalian sendiri, bahasa yang mudah untuk dipahami, ya, tetapi tidak lupa dengan juga disoroti dengan nilai cinta yang mendasari tindakannya. Yang terakhir yaitu kalian dapat bisa menunjukkan sikap meneladani nilai-nilai keteladanan Abu Bakar As-Siddiq, termasuk nilai cinta. Maka kalian harus, yang perlu kalian catat, kalian pertama harus bisa memahami dari alur cerita Abu Bakar tadi. Kamu harus bisa memahami, bagaimana Abu Bakar, sifatnya Abu Bakar, langkah-langkahnya Abu Bakar, kepedulian Abu Bakar dalam menyebarkan dakwah Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus bisa mengaplikasikan,
bisa mempraktekkan sifat-sifat keteladanan Abu Bakar tadi. Seperti halnya tadi apa? Jujur. Abu Bakar itu terkenal peduli. Kalian harus bisa mengaplikasikan dimanapun kalian berada. Dan yang terakhir, kalian harus bisa merefleksi daripada pembelajaran yang sudah Mister paparkan yang tadi. Oke. Dari tema tersebut ada yang itu, nah, ada pertanyaan enggak? Yuk tanya jawab singkat. Tanya jawab singkat, tahu saja. Nanti angkat tangan ya. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq itu siapa sih? Ada yang tahu? Bentar. Yuk, yang keras. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafah. Ya, betul. Kemudian ada yang bisa lagi? Gelar As-Siddiq itu artinya apa? Oh, kamu. Apa? Gelar As-Siddiq artinya apa? Yang membenarkan. Yang membenarkan, betul. Yang membenarkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tentang masih tentang dengan Abu Bakar. Abu Bakar menemani Nabi Muhammad dalam peristiwa apa? Penting. Apa peristiwa penting itu? Ada yang bisa? Oh ya, siapa ini? Marcel. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Oke. Dan yang terakhir, ada yang bisa? Ini pertanyaan yang terakhir. Silakan disiapkan. Salah satu budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar karena disiksa oleh majikannya. Ada yang tahu? Oke. Sebentar. Siapa, Nak? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Oke. Ternyata kalian sudah bisa semuanya. Oke. Mari kita pelajari lebih dalam tema kepemimpinan, ketauladanan dari sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Teguh prinsipnya dan sangat setia sebagai pedagang sukses. Ia segera menerima Islam dengan keyakinan penuh As-Siddiq dan mengorbankan hartanya untuk mendukung semua perjuangan Rasulullah SAW. Kesetiaannya kepada Nabi dibuktikan dengan selalu mendampingi Rasulullah, termasuk saat hijrah ke Madinah, dengan mempertahankan nyawa dan hartanya. Selain itu, setia kepada Rasulullah, Abu Bakar juga sangat dermawan dan setia kepada kawan sesama sahabatnya. Oke. Dari pembelajaran ini yang sudah kalian saksikan tadi, tema sahabat Rasulullah, temanya adalah kepemimpinan, ketauladanan sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kalian sudah mempelajari dengan baik, kalian sudah cermati digital pembelajaran tema tersebut dengan bagus, sudah kalian catat semuanya, sudah bagus semuanya. Yuk tanya jawab singkat. Tanya jawab singkat. Sekali lagi, siapakah nama Abu Bakar sebelum masuk Islam? Ayo. Abdullah bin Abi Quhafah. Kemudian siapakah yang dibebaskan perbudakan oleh Abu Bakar? Bilal bin Rabah. Sekali lagi, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Oke. Oke.
Oke, kalau gitu Kak Mister sudah yakin kalian insya Allah paham. Maka dari sini kalian diskusikan setiap per kelompok, ya. Coba dibuka textbooknya. Kalian berunding, kalian diskusi, ya, tentang Abu Bakar, sifat-sifat Abu Bakar. Kalian bisa menganalisis satu sikap terpuji Abu Bakar, ya. Kemudian nanti sudah didiskusikan, maju presentasi satu persatu atau maju di tempat saja. Oke, saya kasih waktu 10 menit, 5 menit aja. Madrasahku minum muslimah, bujang tercinta, megah berdiri penuh cahaya. Namamu selalu tinggi berkibar, menuntun kami melangkah sabar. Oke, dari kalian diskusi tadi, ya, sudah kalian simpulkan, sudah kalian analisis dari sifat-sifat Abu Bakar, sifat-sifat mulianya. Maka untuk hari ini presentasi ada 3 anak mungkin, ya, dari masing-masing kelompok. Kelompok yang pertama dulu. Yuk. Abu Bakar mempunyai sikap jujur. Bagaimanakah penerapan dalam kehidupan di madrasah? Jawab secara singkat. 1. Penerapan sifat jujur Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan di madrasah dapat diwujudkan melalui kejujuran akademik, tidak menyontek saat ujian, mengerjakan tugas sendiri, dan mengakui ketidaktahuan saat sebelum paham pelajaran. Kejujuran dalam berkata benar kepada guru, teman, dan tidak menyebarkan kabar bohong, hoax, atau bergosip. Ada lagi sifat keteladanan Abu Bakar? Siapa? Kamu? Bukan? Yo. Abu Bakar punya sifat apa? Abu Bakar mempunyai sifat sikap tanggung jawab. Bagaimana penerapan dalam kehidupan madrasah? Jawab secara singkat. 1. Tanggung jawab akademik, menyelesaikan tugas tepat waktu, mempersiapkan diri untuk pembelajaran dan mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. 2. Tanggung jawab terhadap tugas, melaksanakan tugas piket amanah sebagai pengurus kelas atau kegiatan madrasah dengan baik. Ada lagi? Ingin presentasi sifat mulia Abu Bakar? Abu Bakar mempunyai sifat dengan sopan. 2. Peduli pada guru, menghormati, mendengarkan saat mengajar, dan membantu tugas kecil jika diperlukan. Oke. Ya, bagus sekali. Kok kelihatannya kurang semangat? Yuk kita tepuk semangat yuk. Ya, biar pembelajaran hari ini biar semangat. Tepuk semangat. Refleksi. Ya. Dari sekian sudah kamu pembelajaran sudah dipaparkan dan juga diaplikasikan melalui presentasi tadi. Maka sekarang refleksinya, ya, refleksi daripada pembelajaran SKI pada hari ini, ya. Apa yang paling kamu sukai dari sifat Abu Bakar? Yang paling tidak, yang paling kamu sukai, yang senang kamu teladani. Kamu apa yang kamu senangi dari sifat Abu Bakar? Jujur.
Ya, kejujuran. Ya, yuk dibaca jujur. Karena kejujuran adalah dasar dari segala sifat baik, membangun kepercayaan dan membuat hati senang, seperti Abu Bakar yang dijuluki Asy-Siddiq yang membenarkan. Oke, bagus. Cara untuk melakukannya bagaimana? Mengakui dengan jujur jika belum mengerjakan tugas atau tidak paham pelajaran. 2. Tidak menyontek atau bekerja sama secara tidak jujur saat ulangan atau kuis. 3. Berkata benar kepada guru dan teman tanpa ditambah atau dikurangi. Bagus sekali. Yuk tepuk tangan. Ada lagi sifat Abu Bakar? Abu Bakar itu punya sifat tanggung jawab ya. Kira-kira apa yang kamu pahami tentang sifat tanggung jawab dari untuk meneladani sifat Abu Bakar itu? Karena sikap ini membuat aku dipercaya dan disiplin, serta menjadi bekal untuk sukses di masa depan. Caranya bagaimana? Menyelesaikan semua tugas sekolah tepat waktu dan mengembalikan buku pinjaman perpustakaan sesuai jadwal. Oke. Yang terakhir, kepedulian. Abu Bakar punya sifat kepedulian. Abu Bakar punya sifat kepedulian maka yang kamu sukai dari sifat Abu Bakar adalah kepedulian. Ya. Karena peduli menciptakan lingkungan madrasah yang hangat dan saling mendukung, seperti sebuah keluarga. Bagaimana caranya untuk mengaplikasikan? Kita bisa menanyakan kabar dan menolong teman yang sedang sakit atau terlihat sedih, serta tidak membiarkannya sendirian. Bagus sekali, tepuk tangan. Maka selesailah pada hari ini pembelajaran SKI yang sudah kita pelajari. Maka sebagai kesimpulan dari pembelajaran SKI pada hari ini, ya, teladan Abu Bakar dalam mempertahankan keyakinan dan kepemimpinan. Abu Bakar ini sahabat utama Nabi Muhammad sekaligus menjadi khalifah. Khalifah itu pengganti. Dari bahasa Arab, khalifah itu pengganti. Maka ketika pemerintahan Umar, itu bukan khalifah panggilannya. Amirul Mukminin, apa Amirul Mukminin? Pemerintah atau presiden gitu loh. Kalau khalifah adalah pengganti. Oke. Yang pertama yang menjadi teladan dalam keteguhan iman dan kepemimpinan yang adil. Inti keteladanan, keyakinan kita harus kuat, kepemimpinan kita kalau menjadi ketua kelas juga harus bisa bertanggung jawab, dan untuk semuanya, bukan ketua kelas maupun tidak, kita harus mempunyai sifat yang mulia, yaitu jujur. Sudah saya katakan tadi, jujur itu membawa kebaikan. Bukan hanya jujur saja, kalau jujur tidak peduli ya rugi, harus punya sifat peduli terhadap sesama. Kehidupan kita modif yang sederhana, jangan bermewah-mewahan, megah-megahan, itu mengundang maling. Ya kan? Kamu mewah-mewahan mengundang siapa? Mengundang orang jahat malah. Biasa saja sederhana, itu bagus sekali. Dan juga mempunyai sifat yang bertanggung jawab. Untuk penerapan kita sehari-hari apa? Kita dapat meneladani dari sifat-sifat Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Memegang teguh keyakinan agama dan ilmu, jujur, amanah dalam tugas sehari-hari, dan peduli serta bertanggung jawab diri maupun lingkungan. Oke, kiranya pembelajaran SKI pada hari ini, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa, membaca surat Al-Asr dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.